Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan inspirasi, motivasi, pencerahan, tutorial untuk menunjang kalian menuju kesuksesan. Pasti kalian adalah orang sukses, bukan calon lagi. Kalau kalian sudah mengklik channel ini, sudah dipastikan kalian adalah orang sukses. Karena kenapa? Orang sukses itu akan mencari tayangan-tayangan yang membangkitkan motivasinya, yang membangkitkan inspirasinya agar mereka bisa berkarya dan berkreasi, ya. Karena otaknya orang sukses itu penasaran, pengen tahu, kreatif, ingin membentuk sesuatu yang baru, dan itulah kalian, ya. Bahasan kita kali ini adalah bagaimana kita merubah energi negatif yang ada di lingkungan kita, di sekeliling kita, itu menjadi energi positif yang kita bisa gunakan untuk produktivitas kita. Wow, ini out of the box ya. Kalau orang negatif itu pasti dihindari, tetapi ini bagaimana caranya kita menangkap energi negatif ini supaya kita bisa olah menjadi energi positif. Jadi tidak dihindari energi negatif ini. Energi negatif ini biar aja datang, biar aja masuk, tetapi tidak kita masukkan ke dalam diri kita, tetapi kita simpan pada bank memori kita jadikan energi positif, kita ramu energi negatif ini supaya menghasilkan energi positif yang kita bisa serap untuk kreativitas kita, untuk produktivitas kita, sehingga kita bisa melampaui semua hambatan-hambatan untuk menuju tujuan kita, ya. Misalnya ini banyak sekali orang-orang itu yang terlilit hutang sekarang itu, ya. Tadinya mungkin dia itu tidak menginginkan itu, tetapi karena adanya kebutuhan hidup, adanya kemungkinan dia membutuhkan modal untuk usaha, karena terdesak dia harus mencari utangan, ya. Dia akhirnya itu mengambil hutang-hutang yang ditawarkan oleh aplikasi-aplikasi atau di sekitar rumahnya, tetangganya, bank atau apapun itu. Jadi mereka akhirnya terlilit hutang karena apa yang dia kerjakan, hutang yang dia jadikan modal untuk usaha itu tidak berputar. Akhirnya terjadilah kredit macet itu, yang membawa dampak mereka terlilit begitu banyak amanah yang membuat mereka pusing karena ditagih-tagih yang namanya debt collector, kehidupannya jadi tidak harmonis lagi, setiap hari itu penuh dengan ketakutan. Nah, itu bagaimana caranya kita merubah hal negatif yang masuk, ya, menjadi energi yang positif, sehingga kita itu tidak tercemar oleh energi negatif untuk bisa menyelesaikan amanah-amanah tersebut. Jadi begini, kalau kalian punya amanah, kalian punya hutang, apapun itu, kalian ingin mewujudkan tujuan kalian, kalian itu harus berenergi, bervibrasi positif, ya. Kalau kalian vibrasinya negatif, itu kalian tidak bisa menghasilkan sesuatu untuk membayar hal tersebut, ya. Bagaimana misalnya kalian terlilit hutang, ya, pikiran kalut, ketakutan, apa bisa berusaha untuk menutup hutang tersebut? Kan tidak bisa. Jadi bagaimana caranya adalah kita tetap menenangkan diri, tetapi bukan melarikan diri, ya. Menenangkan diri dengan cara kita mengasihi, kita mengampuni. Ini ilmu out of the box. Bagaimana caranya kita mengampuni diri kita terlebih dahulu, ya, karena kita sudah membuat masalah tersebut. Kita mengakui, kita mengampuni diri kita terlebih dahulu karena sudah membuat masalah tersebut, ya. Masalah sampai terjadinya hutang, masalah sampai kemungkinan ada huru-hara di keluarga kalian, atau apapun itu yang membuat kalian itu bersalah, yang membuat kalian itu nelongso. Sudah, yang lalu sudahlah berlalu, sudah berjalan. Sekarang bagaimana mengantisipasi yang namanya efek ini, efek yang dihasilkan oleh apa yang terjadi di masa lalu, yang muncul di masa sekarang, yang bisa membuat dampak yang tidak bagus di masa mendatang.
Itu bagaimana caranya? Ya, caranya adalah mengampuni diri kita sendiri, memaafkan, mengampuni dan menerima kembali diri kita sendiri, ya. Dan kita meminta pengampunan kepada Tuhan supaya kita mendapatkan jalan keluar. Karena kita sudah buntu, kita sudah tidak mampu menyelesaikan masalah yang kita bikin, ya, masalah yang kita buat, ya. Ingat di video aku sebelumnya itu ada ungkapan bahwa Tuhan adalah tempat di mana kebaikan itu ada, ya. Kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta kebaikan supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang telah kita perbuat. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus minta ampun dulu. Ampun Tuhan, ampun Tuhan, aku melakukan kesalahan-kesalahan ini. Aku menerima, aku ingin menyelesaikan masalah ini. Bagaimana Tuhan? Berikan aku kemampuan, berikan aku jalan keluar untuk aku menyelesaikan ini. Karena aku tidak tenang. Kalau aku tidak tenang, bagaimana aku bisa menyelesaikan ini? Ya, pasrahkan semuanya agar kalian tenang. Kalian memang harus berdekatan dengan energi positif, ya, energi Tuhan. Kalau kalian seorang Muslim, kalian beribadah, ya, secara Islam. Kalau kalian Kristen, kalau kalian Katolik punya masalah, kalian selesaikan dengan agama kalian masing-masing. Kalau Kristen ya ke pendeta, kalau Katolik ya ke Romo, kalau Buddha itu terserah kalian. Tetapi jalan keluar itu sebenarnya ada di hadapan kalian. Cuman kalian pertama, kalian harus mengampuni diri kalian sendiri. Mengampuni diri kalian sendiri dan meminta maaf kepada alam, kepada sekeliling, kepada semesta, meminta ampun kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena kenapa? Dengan kalian meminta ampun dan mengakui kesalahan kalian, perbaikan itu sedikit demi sedikit akan terjadi. Perubahan-perubahan itu akan terjadi. Pintu akan terbuka. Keluarlah pada saat jam 12 malam. Lihatlah langit. Berterima kasihlah kalian masih diberi kehidupan. Berterima kasihlah kalian masih diberi harapan, ya. Dengan harapan itu kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah kalian. Masalah apapun itu bisa terselesaikan. Masalah hutang, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah pasangan itu bisa terselesaikan. Tetapi kalian harus pertama membuang energi negatif di dalam diri kalian, ya. Dengan apa? Dengan kalian memaafkan diri kalian, dengan kalian mengakui kesalahan-kesalahan diri kalian, sehingga energi positif itu akan masuk, ya. Setelah kalian akui, energi positif itu akan masuk. Jadi bagaimana cara merubah energi negatif menjadi energi positif? Yaitu dengan kalian mengakui yang terjadi sekarang, memaafkan dan meminta maaf untuk kesalahan-kesalahan yang terjadi, yang disebabkan oleh kalian, sehingga kalian tenang. Hal itu akan mengundang energi positif masuk untuk bisa membantu kalian menyelesaikan masalah-masalah kalian, termasuk masalah hutang, masalah pasangan, masalah apapun itu. Jadi kalau kalian masih menyembunyikan sesuatu, kalau kalian masih tidak mengungkap yang terjadi sesungguhnya, itu akan menghambat perwujudan, akan menghambat masuknya solusi atau energi positif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kalian hadapi. Para pemirsa YouTube semua, dimanapun kalian berada, terima kasih kalian sudah menyimak bahasan kali ini. Mudah-mudahan kalian tercerahkan, mudah-mudahan semua masalah yang kalian hadapi bisa terselesaikan, ya. Semoga kalian dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.